Mengapa Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meminum kencing hewan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan momen bersyahadat dari seorang non-muslim bersyahadat masuk Islam dibimbing oleh seorang ustadz. Video momen bersyahadat seorang wanita yang bernama Jenny Pan datang dari akun Masjid Al-Muhajirin Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Hampir setiap hari selalu ada saja yang bersyahadat masuk Islam, sehingga membuat para pendeta ketar-ketir, termasuk pendeta yang ini. Nah, teman-teman, sebelum kita saksikan momen bersyahadatnya seorang wanita tersebut, kita akan simak sebuah hiburan datang dari pendeta yang ini. Shalom, selamat pagi. Saya mau menantang seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi ini. Tolong kalian jawab dengan baik dan benar, tidak pakai emosi, tidak pakai marah-marah, tidak pakai maki-maki. Ketik di kolom komentar di bawah ya kawan-kawan ya. Pertanyaannya sederhana. Mengapa Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meminum kencing hewan? Mengapa Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah mengajarkan umatnya untuk meminum kencing hewan? Nah, pertanyaan sederhana kan? Tidak boleh ada yang baperan, tidak boleh ada yang emosi, tidak boleh ada yang marah. Cukup kalian ketak-ketik, jawab ya. Semakin banyak kalian menjawab, semakin banyak orang mengerti apa dan bagaimana kalian umat-umat Kristen itu. Terima kasih. Seorang pendeta menantang semua umat Kristen di seluruh dunia untuk menjawab satu pertanyaan, dan pertanyaannya itu adalah mengapa Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk minum kencing hewan. Oke teman-teman, kita akan bantu jawab kenapa Yesus tidak mengajarkan minum kencing hewan. Karena Yesus sudah memerintahkan untuk melakukan hal yang ini, perintah Tuhan yang tidak masuk akal, seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel 4 nomor 12, makanlah roti itu seperti roti jelei yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Yehezkiel 4 nomor 15, lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Nah, ternyata sungguh ajakan dari Tuhan yang paling konyol. Inikah firman Tuhan? Tidak ada rutan, akar pun jadi. Tidak ada TAI manusia, TAI sapi pun jadi. Dan selanjutnya kita akan bantu pendeta itu, kita akan bantu semua umat Kristen di seluruh dunia untuk menjawab pertanyaan dari pendeta itu, mengapa Tuhan Yesus tidak mengajarkan minum kencing hewan. Karena mereka sudah diajarkan untuk melakukan hal yang ini, seperti yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Yesaya 36 nomor 12, tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok,
yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Nah, itulah jawaban kenapa Yesus tidak mengajarkan untuk minum kencing hewan, karena sudah mengajarkan untuk memakan TA1 dan juga untuk meminum air kencing manusia seperti yang ada terdapat di dalam ayat-ayat tadi. Nah teman-teman, selanjutnya mari kita simak momen bersyahadat dari seorang wanita non-muslim bersyahadat di masjid dibimbing oleh seorang ustadz. Dan saya menyatakan bahwa perpindahan keyakinan agama ini atas dasar kemauan, kerelaan saya tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari pihak manapun juga. Di dalam video tampak suasana di dalam masjid, ada seorang wanita yang akan bersyahadat dan ada seorang ustadz yang akan membimbing wanita tersebut mengikrarkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa akan banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nasr ayat 2. Ayat ini juga menekankan pentingnya bersyukur dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah pertolongan dan kemenangan datang. Selain itu, Allah juga menjanjikan kehidupan yang baik di dunia bagi siapapun yang mengerjakan kebajikan dengan iman. Di dalam Al-Quran Surat An-Nasr atau surat yang ke-10 ayat 2 berbunyi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setelah pertolongan dan kemenangan datang, akan banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Selain janji di dalam surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kehidupan yang baik di dunia bagi setiap orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Ini berarti dengan beriman dan beramal baik, seseorang akan mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan di dunia. Dan kita doakan juga untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah menjalankan ajaran atau syariat agama Islam.